Muhammad. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila, summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbihi wa tabi'in bila. Amma ba'du, Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang berbahagia, malam hari ini kita sama-sama kumpul di majelis kita. Majelis apa namanya ini? Majelis Ngopi Bar. Ini makanya saya tumben ceramah bawa kopi nih. Cuman nikmatnya kopi kalau ditambahin gitu. Karena Nabi minum apa? Susu. Minum susu, aku mati. Cek tes satu. Oh, yang mati yang ini. Oh. Yang sama-sama saya hormati, saya muliakan Al-Mukarram Ketua DKM kita, DKM Masjid Al-Falah Al-Mukarram Ustadz Haji Paran Eko. Ada orangnya? Ada. Al-Mukarram Ketua DKM Mushola Al-Munfi'un Bapak Haji Nasir. Ada? Sedangkan beliau panjang umur, sehat afiat. Dan Ketua Majelis Ngopi Bareng Ustadz Nur Ali. Nah, aduh, nggak bisa kabur. Doain panjang umurnya, sehat badannya, sampai istrinya insya Allah. Tadi istrinya ada ya? Enggak, bercanda doang tadi. Ketua Majelis Bagus Salam Al-Mukarram Ustadz Haji Hasan Mata Anwar Bituli Hayati. Terkadang panjang umur, sehat afiat. Dan yang barusan menyampaikan sambutan Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Wasdi. Silakan berangkat haji, amin. Sehat afiat, amin. Dan Ketua RW kita dan para tokoh masyarakat dari RT 01 sampai RT 014. Terkhusus kepada Bapak Haji Suto Prabowo ini. Prabowo ini. Oh, Prabowo ini. Bapak Haji Muhasa, Bapak Kirno, dan seluruh para jamaah Majelis Ngopi Bareng dan seluruh para donatur yang mudah-mudahan kita doain panjang umurnya, amin. Sehat badannya, amin. Berkah hidupnya, amin. Tambah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Mama, ada mama sih? Ada. Bu, nggak kedengeran suaranya ya? Kedengeran nggak Bu suaranya Bu? Jauh. Di sana ada mama nggak sana? Ada. Ada juga. Oh, mama ngopi. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Ini malam 12 Rabiul Awal. bertepatan dengan maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam Bapak Ibu hadirin sekalian rame
dari ujung Beludik sampai ujung Bekulon semuanya bikin Lid. Saya lewat masjid ini bikin maulid, musola ono bikin maulid. Tadi ngelewatin ada rumah depan rumah maulid juga. Ini menunjukkan tanda bahwasanya umat Islam masih mencintai nabinya sallallahu alaihi Muhammad. Berkah adanya maulid. Kita makan buah-buahan. Alhamdulillah. Ini hadirin, kita kalau melihat makanan begini, jangan lihat makanannya, jangan lihat ulinya, jangan lihat pisangnya, tapi yang mesti kita lihat siapa yang ngasih di pisang. Yang ngasih memang panitia, yang ngasih memang donatur, tapi buat siapa ini dihidangkan? Buat tamu acara maulidnya Nabi Muhammad. Jadi secara nggak langsung ini dari siapa? Dari Nabi. Dari siapa? Nabi. Dari Nabi. Makanya pas saya makan semangkok kelengkeng tadi, kata Pak Haji kalau makan kelengkeng jangan makan yang coklat katanya, kulitnya soalnya. Pisang juga jangan makannya kuning, kulitnya. Itu saya pas makan kelengkeng saya teringat, ya Allah, ini maulidnya Nabi. Ini hidangan dari siapa? Nabi. Bahkan bukan hanya sekedar buah-buahannya, bukan sekedar makanannya. Ini kalau tergolong maulid, ini hadirin, ini ada berkatnya nggak nih buat para jamaah? Insya Allah ada. Ini kalau di rumah saya, kalau maulid kagak ada berkatnya, namanya maulid ular hadirin. Maulid apa namanya? Ular. Kok ular? Ular bahasa Inggrisnya apa? Snack. Nah itu snack itu. Karena kagak ada berkatnya. Jadi besok kalau kita pengen cari maulid, biar nggak malu dikata nyari berkat, tanya ini maulid ular atau maulid apa gitu. Oh maulid ular, oh berarti cuman apa? Snack. Gitu aja. Baik, itu antum angkat dicapai kan tuh. Karena apa itu? Snack. Tapi jangan masalah hadir, jangan masalah. Yang penting ini hidangan semua dari siapa? Nabi. Dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya kita yang mendapatkan limpahannya, orang-orang non Muslim cerita kalau mereka yang punya warung, ternyata subhanallah hadirin, bulan Maulid warungnya ramai. Apalagi warung Maulid ada gak yang dibagiin beras? Ada gak yang dibagiin gula? Ada. Dibagiin Indomie ada gak? Ada. Belinya sama siapa itu? Sama Cina hadirin. Betul. Ame madu. Enggak. Sekarang Cina ingin madu lah. Seri hadirin. Dan banyak-banyakan warung. Saya mau nyari orang Betawi, mana Betawi? Ini kan kayaknya bukan orang Betawi semua nih, banyak yang orang campur Jawa ada yang Jawa, mana Jawa? Jawa tuh. Madura ada nggak Madura sini? Ada. Nggak ada Madura? Ada. Oh ada tuh Madura. Ini warungnya di mana-mana. Buka sampai hari kiamat. Pas hari kiamat buka setengah hari. Jadi hadirin rahimakumullah, ini keberkahan maulid Nabi. Cuman barusan tadi ada yang kurang itu. Pas baca rawi, ini kata guru saya, bagian yang paling penting setelah mahal qiyam adalah fasal setelah mahal qiyam itu. Kan ketika kita merayakan maulid, maknanya apa sih maulid? Kelahiran, ya. Walada yalidu, ya. Wiladatan, maknanya kelahiran. Berarti kita kudu bacakan bagaimana kelahiran Nabi. Saya pengen bacakan, mohon izin minjem maulidnya. Nah, minjem buku maulidnya. Saya pengen jelaskan sedikit apa sih isi maulid. Karena bertahun-tahun kita ikut maulid, masih banyak yang belum paham isi. Berkali-kali kita baca sholawat, masih banyak yang belum paham isi sholat. Maka perlu saya rasa untuk menjelaskan apa isi daripada bacaan maulid ini, walaupun cuma satu pasal. Kita baca bareng-bareng. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam
salam alaika Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habashi. Ya, nah, di rumahnya nggak ada kipas malam hadirin. Tidak. Kata beliau, wahina barada sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, baraza min batni ummih, beliau keluar dari perut ibunya. Tidak lahir dari kemaluan ibu. Saya mau tanya hadirin, kalau orang lahir dari perut namanya lahir apa? Sesar. Itu Rasulullah. Kemuliaan baginda Rasul kata ulama tidak lahir lewat kemaluan. Kenapa? Kemaluan tempat yang kotor. Kalau kita hadirin lahir dari lubang kencing, masuknya dari lubang kencing, keluar dari lubang, makanya jangan Sombong. kue cincin ganda sturi gemblong, udah miskin nggak tahu diri sombong. Ada yang begitu? Dan mana orang ini? Yang dah. Baraza rafi'an tarafahu ila sama. Beliau ketika lahir langsung beliau menunjuk dengan jarinya ke atas langit. Saya mau tanya hadirin, baik kalau lahir, ya, ada nggak yang menunjuk ke atas langit? Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Lahir langsung tangannya menunjuk ke langit. Baraza rafi'an tarafahu ila sama. Ya. Mu'miyan bidzalika rafi ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Itu menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang sangat tinggi. Hadirin, pengen nggak punya derajat tinggi, pengen punya pangkat tinggi, pengen punya jabatan tinggi? Ini caranya kata guru saya, bangun tengah malam. Bangun tengah malam. Kenapa? Dalam Al-Quran berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman. Entar kita akan dapat makom yang terpuji. Jadi kalau kita pengen lihat yang muda-muda, ini kan sekarang muda-muda nih, pengen lihat entar bagaimana nasibnya nanti, liatin yang rajin bangun malam. Itu pasti akan diangkat sama Allah. Kenapa? Tidak diangkat orang menjadi kekasih Allah, tidak diangkat orang menjadi orang besar kecuali di waktu malam. Ya. Ustaz, tetangga saya bangun malam terus, tapi kok nggak jadi wali Ustaz? Ya, satpam security soalnya. Dibangun tiap malam, nonton WA, nonton TikTok, nonton YouTube. Itu gimana mau jadi wali? Ada lagi yang bangun malam main karambol, main catur. Itu jadi wali karambol. Tuh Nabi Muhammad ketika lahir menunjukkan bahwasanya apa? Beliau akan jadi orang yang besar. Wa kanat waqtu maulidi sayyidil kaunain min asy-syuhuri syahrul rabiul awwali wa minal ayyami yaumal itsnain. Adalah waktu kelahirannya Nabi. Itu adalah di bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Sekarang hari apa? Senin. Persis sekarang. Wa maudi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Dan kelahiran beliau dan makamnya bertempat di tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Lahir di Mekah, wafat di Madinah. Ini pengetahuan dasar hadirin. Kalau bisa jangan sampai anak-anak kita nggak tahu. Karena sekarang ada anak-anak muda yang ditanya tentang kelahiran Nabi, dia nggak tahu di mana lahirnya Nabi.
Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sajah, wajib bagi orang tua, yang manapun orang tua, mengajarkan kepada anaknya pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Kalau di sekolah saya tuh di Madrasah Fatahilah daerah Pejaten, itu kalau anak-anak SD diajarin Pak, dikasih lagu biar gampang. Ya. Penghulu kami Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah yang mulia, tinggal di Madinah, wafat di Madinah, dan dikuburnya pula di Madinah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, ibunya Aminah binti Wahab, begitu tuh sampai habis tuh. Kalau sekarang enak, udah ada hadroh, dinyanyiin. Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu min ma'ani Ahmadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah istri setia, Aminah, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh sukacita, oh penuh suka duka. Nah itu hadirin dikarang sama Habib Rizik Syihab. Buat apa? Buat kita mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad. Makanya PR Pak buat saya sebagai orang yang diundang buat acara Maulid Nabi, dosa kalau saya nggak ngomongin Nabi. Haram amplop kalau orang diundang Maulid tapi nggak bicarakan Nabi. Kenapa? Orang ngundang buat bicarain Nabi, memperkenalkan Nabi, bukan memperkenalkan diri saya. Antum nggak perlu tahu saya siapa, tinggal di mana, belajar di mana, nggak perlu tahu. Yang penting tahu Nabi. Nah maka tadi itu Nabi kita Muhammad SAW lahir di hari Senin bulan Rabiul Awal. Di mana? Di kota Makkah. Waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan makhulan maqtu'as surah. Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan makhtunan dalam kondisi sudah dihitan, berarti udah sunnah. Jadi mohon maaf hadirin ya, kan kemaluan kita aurat. Malu nggak kalau orang lihat? Malu. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis hadirin, ini kan orang laki, orang perempuan itu suka sunnah menghilangkan bulu. Kalau kita baca kitab Sumpah Matan Takrib, Sumpah Kasyifatus Sajah atau kitab-kitab fikih lainnya, ada kesunahan nyabut bulu ketek, betul? Pernah Pak nyobain sunnah nyabut bulu ketek? Hah? Jujur yang pernah nih sunnah Pak nih, bulu ketek cabut, sakit nggak? Kalau bulu kenaluan laki-laki diapain? Digunting. Tapi kalau perempuan kebalikannya, bulu ketiak digunting, bulu kemaluan dicabut. Sekarang saya mau tanya Pak, ada yang sanggup nyabut bulu kemaluan? Dulu saya belajar kitab fikih, saya nggak paham. Ini gimana ngamalinnya mencabut bulu kemaluan? Kalau nggak percaya ntar pulang cobain aja, satu aja pada. Sakit ya? Pas saya mengkaji tentang syama'il Rasulullah, tentang bagaimana kehidupan Nabi, ternyata Pak jawabannya di sini Pak, di Maulid. Disebutkan dalam kitab Wasailul Usul karya Syekh Yusuf An-Nabhani, ulama besar sezaman dengan pengarang Maulid dia Situtur, sezaman nama beliau. Bahkan Syekh Yusuf dalam kitabnya Jami Karamatil Aulia pernah menyebut nama Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, dalam kitab tersebut
itu disebutkan baginda Rasul suka menghilangkan bulu-bulu. Kalau bahasa kitanya namanya waxing. Namanya apa? Waxing, menghilangkan bulu. Nah, Nabi menggunakan sejenis daripada herbal atau obat namanya an-nuroh. Bareng-bareng namanya apa? Nuroh. Silakan cari di Google, ketik aja nun waw ro tak marbutoh nuroh, itu ketemu alat untuk menghilangkan bulu-bulu. Jadi hadirin, kalau kita pengen ngilangin bulu ketek nggak sakit, pakaiin nuroh kayak semacam salep, entar diusap rontok sendiri. Kita pakaiin di bulu kemaluan, diusap-usap, diulek-ulek, entar rontok sendiri. Jadi ternyata bulu kemaluan juga bisa diapain? Dicabut. Tapi syaratnya pakai apa dulu tuh? Nuroh, biar gampang, biar kagak sakit. Bayangin aja, belajar kitab fikih juga kudu belajar dari kitab maulid. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, sunnah-sunnah ini banyak tuh. Nah, di antara di makhtunan ya, disuruh disunat. Paling bagusnya sunat, ini kata orang-orang dulu, masih kecil hadirin. Kan ada orang sunat umur 7 tahun, ada umur 9 tahun, bahkan ada umur 11 tahun. Bahkan kawan saya dulu sekolah umur kelas 6 SD. Saya mau tanya, kelas 6 SD umur berapa? Umur berapa tuh? 12. Allah, malu nggak tuh 12 tahun? Yang malu ditengokin sekelas. Tapi makin kecil usia sunat ternyata hadirin makin sunnah. Kenapa? Kalau kita pengen ajak anak kita ke masjid, kalau bisa yang udah sunat. Kenapa? Karena anak kecil yang udah sunat udah bersih, tidak ada sisa najis. Kalau kita pengen ajak yang belum sunat, boleh silakan. Tadi pastikan kemaluannya bersih, suci. Banyak amat itu. Ada murid lagi situ ya. Sallallahu Muhammad. Yang kedua, setelah beliau itu dikhitan, makhulan, Nabi Muhammad sudah memakai celak sifat mata. Allah. Bayi mana yang lahir matanya sudah pakai celak? Maka ciri-ciri biasanya nih, ciri-ciri habaib ini, ciri-cirinya hadirin. Itu kalau kita lihat itu matanya ada hitam-hitam di sini. Ya. Kenapa itu? Karena keturunannya itu. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW saking indahnya seperti itu. Yang ketiga apa? Maktu'an, ya. Maktu'as surah, beliau sudah terputus yang namanya apa? Tali pusarnya. Kalau orang kita kan biasa kalau lahir nunggu apa itu? Nunggu putus berapa hari biasanya tuh? 40 hari. Ustaz, sisa tali pusarnya kita apain itu? Ya, kalau orang kita macam-macam ya Pak ya. Ada yang disimpan, ada kalau ari-ari, ada ari-ari ya, ari-ari dipakein lampu, terus dikasih gunting, dikasih pensil. Saya tanya buat apa ya? Biar pinter katanya. Oh, Akbar. Ya. Alhamdulillah Pak, anak saya ya kemarin dapat ranking 1. Alhamdulillah. Itu hari-harinya saya kubur aja nggak kasih pensil kan. Tapi ini tradisi ada nggak apa-apa ya. Cuman kalau kita pengen mendapatkan sunnahnya ya kelas yakfi dikubur. Makanya orang Betawi kebanyakan dipendam tuh. Orang Betawi dipendam depan rumah. Makanya kalau kata orang nih, kalau hari-hari penyimpan rumah ogah pada keluar hadirin. Ya namanya Betawi layar gitu. Tawalla dzalika li syarafi indallahi aidil qudrah wa ma'a buruzi ila hadzal alam dhahara min al-ajaib ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib. Ketika Nabi lahir muncul banyak keanehan, muncul banyak hal yang luar biasa. Apa diantaranya? Diriwayatkan dalam satu riwayat dari Abdurrahman bin
Auf. Siapa namanya? Abdul Rahman Abdul Rahman bin Auf. Ada namanya Abdul Rahman sih. Ada anak saya. Orang Betawi nggak jauh-jauh dah. Kata Nabi sebaik-baik nama dua, Abdullah dan Abdul Oh. Rahman. Makanya kalau kasih nama Abdullah ame Abdul, Rahman. cuman dasar orang Betawi. Panggil Abdullah aja. panggilannya. Dulu. Pulo. Main singkat aja. Abdul Rahman panggilnya. Oman. Oman. Udah nggak aman itu. Ada Bang Oman sih ada. Oman panggilnya. Ya. Ini Abdurrahman bin Aus hadirin. Ya. Ini ewonya bisa kecil dikit kan? Nah, cek. Kayak nonton konser hadirin. Kayak MC dangdut saya tuh. Cek guys. Jadi dikit bisa ewonya. Soal di mana soal? Mana lagi? Nah. Baik hadirin ya. Abdurrahman bin Auf hadirin itu salah satu dari sahabat Nabi yang pernah jadi imamnya Nabi Muhammad. Rasul kan kalau sholat pasti jadi apa? Tapi hadirin ada dua sahabat Nabi. Nah ini mantap nih. Tadi kayak song dangdut gitu. Kayak enak. Sahabat Nabi yang jadi imamnya siapa? Nabi. Yang pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Abdurrahman bin Auf. Kenal hadirin ya? Orang kaya di zaman Nabi. Kalau sekarang namanya Crazy Rich. Crazy Corp. Apa sih nih? Gaul juga anak lain. Atau orang pejaten bilang namanya orang have hadirin. Tahu nggak orang have? Apa artinya? Orang punya. Berada. Tuh, namanya Abdurrahman bin Auf. bin Auf. Ciri orang kaya zaman sekarang, ciri rokok setengah batang dibuang orang kaya itu. Ciri orang susah, rokok Samsu apa yang dekat bibir. Orang susah itu. Bahkan kadang setengah diterusin habis sholat terusin lagi. Ini hadirin kalau yang suka ngerokok filter, ngerokok Samsu, tolong kalau udah sholat matiin aja, nggak usah dibawa ke musola. Kata guru saya pernah kejadian begitu. Ada orang rokoknya Samsung, komat dimatiin, taruh sini aja. Malum lagi zaman susah rokok aja pakai nutur, taruh sini. Allahu Akbar, dibawa kipas, barahnya nyala, barahnya ditopak sama dia yang masuk ke leher imam sini. Itulah kenapa di Arab orang pakai sorban begini hadirin. Di Yaman pakai sorban begini. Di Indonesia tuh pakai sorban begini tuh. Kenapa? Biar tak kemasukan Samsung. Cari di Arab orang pakai sorban jangan begini, begitu kan? Pakai sorban gimana? Itu orang Indonesia doang hadirin. Kenapa? Gara-gara kemasukan Samsung. Makanya hati-hati hadirin, sholat jangan borok. Tadi saya sih cukup tahulah kan kondisi jamaah, namanya kan ngopi bareng ya. Namanya ngopi bareng. Ini mohon maaf hadirin kalau makanannya nggak ada jangan protes. Karena juga jamaah ngopi Bareng. jadi ngopi doang ini. Tidak ada makanannya ada. Kira ngopi doang kali gitu namanya majlis ngopi bareng ngopi doang kan ya. Bareng makanan. Jadi kalau kita pengen tahu kondisi ekonomi umat ini lihat aja merek rokoknya. Kalau udah merek rokoknya Pro Arja, tahu Arja? Itu kan doa hadirin. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja. Ada rokok mereknya Pelangi, ada rokok Pelangi. Nah itu kalau yang rokoknya gitu usap-usap pundaknya hadirin. Lagi susah gak sih? Makanya tuh ya ekonomi umat insya Allah berkah dengan berkat maulid. Berkahnya insya Allah nggak ada orang Jakarta kelaparan kalau musim maulid. Kenapa? Pagi kuliah subuh mau jam 9 mau ntar siang ibu-ibu mau malam mau tiap hari maulid asal tahu jadwalnya. Alhamdulillah. Ntar diseleksi lagi ini maulid ular apa berkat ini besok ini tuh
Ada tetangga saya gitu hadir. Dia punya jadwal maulid 30 hari jadwal. Tiap hari ada maulid. Semalam bisa 4 tuh maulid. Kadang laptop, tak gitu. Luar biasa, itu berkah Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Abdurrahman bin Auf hadirin, yang tadi dikatakan orang kaya di zaman Nabi punya ibu namanya Syafa. Namanya siapa? Syafa. Ini Syafa hadirin adalah perempuan yang ngurusin kelahirannya Nabi. Jadi kalau kita pengen punya anak boleh kita namain ya Syafa namanya. Orang kita yang nyebutin Syafa. Ya. Kalau biasa kan nama Syifa kan, ini enggak Syafa. Ini bidannya Nabi. Ini kalau ada selesai ngaji, dapat kuis enak nih, ada hadiah cepet sama orang ini. BRT aman BRT. Nah, boleh nggak dilihat ya hadiah ini per orang 100.000 ini. Oh dia tulis ya catat ini. Siapa tadi yang bidannya Nabi namanya? Syafa. Kata Syafa radhiyallahu taala anha, ketika baginda Rasul lahir, ia melihat banyak keajaiban. Ya. Apa di antara keajaibannya? Fastahalla, Nabi Muhammad ketika lahir, ketika di tanganku katanya, fasamitu qailan yaqulu, tiba-tiba terdengar ada orang ngomong, rahimakallah au rahimaka rabbuk, semoga Allah merahmatimu wahai bayi kecil. Ada suara tuh, ada yang mengatakan suara malaikat. Qalat Syafa, maka Syafa berkata lagi, fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Maka tiba-tiba ketika lahir muncul cahaya yang besar. Hatta nadartu ila ba'di qusurir Rum, sampai aku melihat dengan sebab cahaya tersebut sebagian kerajaan Romawi yang jaraknya kurang lebih 1000 km dari kota Mekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Mohon maaf hadirin, kita jangankan lihat jarak 1000 km, lihat 200 meter aja burem hadirin. Tapi kalau melihat duit dari jauh, biar kali jauh gitu, oh merah-merah tuh jatuh. Ambil gak? Ambil. Nah dulu, injak dulu hadirin. Yang tadi gak pernah ngambil duit nih, ketahuan gak pernah ngeluduk. Injak dulu, habis injak tak dulu, biar poin pulpen berapa dulu baru zaman sekarang jarang Pak, jarang saya temuin duit apa jarang. Bener dah? Iya bener, zaman sekarang dulu mah sering sahabat jalanin 2.000 cepet, kalau dulu cepet laku banget cepet. Dulu saya masih ingat naik Kopaja Metro Mini cepet hadirin dulu. Jokowi masih jualan kayu tuh hadirin dulu. Naik apa? Kopaja Jok? Berharga gak cepet? 100.000 kita keramaian Robinson borong hadirin. Sekarang kagak ada harga dirinya tuh cepet, bener gak? Mama nama bu di harian masih berapa bocah masih bu? Bocah berapa bocah bu sekarang bu? Beras doang. Ya, rahimakallahu au rahimaka rabbuk. Nah itu namanya karamah hadirin. Kita bisa melihat sesuatu yang jauh dari jarak yang sangat jauh, itu namanya apa? Karamah. Kok bisa ya? Ini istilah ibunya Abdurrahman bin Auf bisa melihat kerajaan Romawi itu karena beliau berada di area hotspotnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nih hadirin, ini kan kalau saya pegang handphone, kadang orang suka minta wifi ya. Ustaz minta wifi dong. Ya saya taruh kan. Kira-kira kalau dia jauh dapat gak? Enggak. Maka siapa aja orang yang tidak punya karomah, tidak punya kehebatan apapun, kalau dekat sama Nabi punya karomah. Contoh sahabat lagi duduk sama Nabi, tiba-tiba mendengar suara mencebut. Sahabat tanya, ya Rasul, suara apa itu? Kata Rasulullah, itulah batu yang dilempar dari atas neraka 70.000 tahun baru sampai ke bawah. Dia bisa mendengar suara batu yang ada di mana? Neraka.
Lagi jalan sahabat sama Nabi, lewatin kuburan, tiba-tiba mendengar suara teriakan, oh. Sahabat tanya, nah itu suara batuk. Suara teriakan, oh. Sahabat tanya, ya Rasul, suara apa itu? Teriakan apa itu? Kata Rasul, itulah teriakan orang yang di dalam kebetulan ada 2 kuburannya. Kata Nabi, kuburan yang pertama ini kuburan orang yang kencingnya nggak bersih. Kalau ceboknya nggak Bersih. Ini hati-hati aja kita kalau suka kemana-mana masjid kan kencingnya kadang di urinoir. Kencingnya di Urinoir. itu kalau cebok suka nggak bersih. Dikit aja. Maka saya kalau pun ya nggak ada WC, saya terpaksa banget sholat kencing di urinoir, saya pasti pakai ini hadirin. Apa ini? Tisu. Ini fulan ya, sebut aja fulan ya. Dibebat begini hadirin. Habis kita kencing rapi diikat begini tuh. Nanti selesai kita pengen sholat, ya baru pengen sholat, ini buka buang. Ya, kenapa bisa jadi nanti tadi netes terajis. Hati-hati. Yang kedua, kata Syekh Nawawi dalam kitab Maraqil Ubudiyah, kalau habis kencing disunahkan dehem. Gitu. Dehemnya jangan kayak orang manggil. Beda. Ya. Ini jamaah saya cerita, Ustaz, saya ngamalin kata Ustaz, kata mama hadirin. Ini mama yang saya ajarin. Saya amalin ajaran Ustaz, kalau kencing dehem, laki saya masuk. Minum dulu bismillahirrahmanirrahim. Ya, paham banget ya. Makanya dehemnya bener gitu, dehemnya jangan kayak orang kode gitu. Begitu. Yang ketiga, sunnahnya kalau kita kencing diapain tuh? Digoyangin, ditirisin. Nah, apa? Atus. Atus tiris. Atus katanya. Habis digoyangin, dipijit hadirin, diurut. Iya, diurut. Emang gak usah keajinain. Kalau patah baru kesono. Diurut. Ya, udah selesai. Nah kalau bisa kencingnya jongkok. Sebenarnya nggak jongkok hadirin, sebenarnya duduk itu. Nah itu sunnahnya itu. Yang kedua, kuburan yang kedua kata Nabi, ini orang sepanjang hidupnya suka mengadu domba. Nih, yang tadi yang pertama mulut bawah, yang ini mulut Atas. yang paling bahaya hadirin 2 mulut itu. Itu sahabat nggak punya kesaktian apa-apa, tapi bisa mendengar suara dari alam barzakh. Kenapa? Berada di area hotspotnya Rasulullah. Maka hadirin, kalau kita pengen punya sesuatu yang hebat, tinggal deketin Rasulullah. Ini maulid Nabi yang kita baca, umurnya kurang lebih 100 tahun. Lebih bahkan. Umur berapa tahun? 100 masih dibaca sampai sekarang karena pengarang kitab punya hubungan sama Rasul. Makanya salah orang kalau pengen sakti nggak dekat sama Nabi, salah. Kan orang sekarang sakti pengen orang pengen sakti dekatnya sama dukun, datang ke kuburan keramat, ya bersemedi, apalagi itu mandi air 7 rupa, 7 sumur, 7 apalagi coba gitu. Maaf hadirin, itu yang datang bukan maunah, bukan karomah, maaf, tapi jin. Ya. Jadi kalau kita pengen sakti gampang itu, cuman ujung-ujungnya jauh dari siapa? Allah. Ntar nggak sholat, ntar nggak ngaji, nggak sebagainya. Pernah dulu saya kan awal sebelum saya ngaji hadirin, saya kan ikut wirid-wirid begitu. Wiridan, baca wirid ini biar kebal, biar ono, biar ini, ternyata Allah selamatkan hadirin. Kuncinya ternyata kalau kita pengen jadi orang mulia, orang hebat, kuncinya ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini mudah-mudahan cara saya didengar nih sama orang-orang yang hanya fokus dengan wirid tapi nggak pernah dekat sama Nabi. Kenapa?
Karena orang yang pengen dekat sama Allah, pengen sakti, pengen karomah, tidak ada jalan kecuali jalannya Nabi Muhammad SAW. Tuh, contohnya sampai Syafa, ibunya Abdullah bin Auf bisa muka Syafa tembus pandangannya ratusan kilo melihat kerajaan Romawi karena berada di sekitar. Ini kalau saya terusin sampai subuh ini sama. Ini baru lahir ini. Iya. Susu kali susu. Canda. Nih saya dapat ijazah kalau kita minum pakai tangan kanan hadirin. Iya tuh. Yang kedua minumnya 3. Yang pertama Bismillah, selesai Alhamdulillah, ikut ya Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir besar di Mesir, kalau kita minum begitu, air yang masuk ke perut kita akan beristighfar buat kita dan kita nggak bakal maksiat selama ini air masih di perut kita. Kalau kencing lagi, minum lagi. Selama air masih di perut kita terjaga dari maksiat. Bedain hadirinnya, orang yang dijaga sama yang dijaga. Nabi Muhammad SAW dalam kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Ramadan Al-Budi diceritakan suatu hari di kota Mekah, Nabi masih kecil nih, ada suara nyanyian. Kalau bahasa kita sekarang pamilis gitu ya. Ini banyak deh anggotanya nih. Ada suara nyanyian, lagu-lagu. Nabi jangankan lagu, syair aja, sesuatu yang orang Arab sangat gemari, Allah tidak rela mengajarkan Nabi itu. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami kata Allah tidak mengajarkan Nabi itu syair dan tidak pantas buat Nabi bersyair. Apalagi ini pakai lagu. Apalagi zaman dulu hadirin, kalau yang namanya lagu identik satu pasti live, yang kedua pasti ada yang ketiga pasti ada minum, yang keempat pasti joget. Pantas gak Nabi begitu? Enggak. Nah, dengar suara ada lagu dari jauh. Ini nih bagaimana Allah jaga Nabi ya. Itu Nabi di tengah jalan mendekat, pengen deketin, penasaran. Namanya juga manusia. Kayak kita kan hadirin ya. Lihat lampu-lampu gitu. Bener gak? Kan lampu dulu ya. Lampu apaan sih tuh? Ya deketin. Kedengeran mulai tuh. OCF hadir. Nah, kayak roman-romannya pamilis nih. Pas disamperin bener, Nabi sama. Nabi pengen dengerin. Ketika udah mulai mendekat, Nabi ngantuk. Nabi rebaan sedikit di bawah pohon. Ketiduran. Bangun-bangun, konsernya udah selesai. Ada gak model kita begitu hadirin? Hah? Pengen nyawer nih, duit udah banyak sini gocengan. Waduh, pengen ke sono, tau-tau ngantuk, tau-tau pules, bangun jam 2 udah kelar. Berarti itu orang calon-calon wali hadirin. Amin. Mudah-mudahan calon wali semua, amin. Itu, jadi dijagain sama Allah biar kagak maksiat. Ada seorang ulama, dia kalau pengen makan, kalau makanannya haram, tangannya bergoyang hadirin. Berasa. Nah, berarti haram nih. Ada juga orang kalau ketika pengen makan yang haram, ketika makan muntah. Tuh ada yang begitu. Ya. Kenapa? Karena mohon maaf hadirin. Ini kita nggak ngomongin duit yang triliunan, nggak ngomongin emas yang 94 kilo kan. Di kitab Tanbihul Muqtarin karya Syekh Wahab Sya'rani diceritakan ada seorang ulama ketika masuk kubur malamnya muridnya ngimpi. Kata gurunya, wahai muridku, saya tertahan dari rahmat Allah. Gara-gara apa guru? Gara-gara saya pernah habis makan pakai tusuk gigi orang nggak bilang-bilang. Bayangin, cuman gara-gara satu tusuk gigi nggak bilang-bilang terhalang mendapatkan rahmat. Bagaimana kalau rokok? Sebungkus itu kita isap tanpa bilang-bilang, ada yang gitu.
Perasaan bawa penuh tadi. Pas balik tinggal setengah bungkus. Rokok tusuk gigi aja terhalang, apalagi apa tuh? Rokok. Rokok, malas rokok kiai lagi. Ditanya, "Emang kok ente bisa rokok kiai?" Tabaruk katanya. Tabaruk nggak sebungkus juga kali bisa begitu ada tuh. Jadi kepada kita dia, orang yang dekat Nabi maka insya Allah akan mendapatkan karomah. Qalat summa albatuhu waja'tuhu. Kemudian ketika Nabi lahir, hadirin kan nggak pakai baju, dipakaikan kain oleh Syafa' wa aja'tuhu, aku rebahkan tuh ya, biar baik umumnya dah. Falam ansyab an ghasyatni dhulmatun wa ra'bun wa qusya'riratun an yamini. Ketika saya taruh itu bayinya Rasulullah, tiba-tiba hati saya itu diliputi oleh kegelapan, ketakutan, sampai kemudian ada suara, muncul lagi suara. Fasami itu qailan yaqulu aina dhahabta bihi qala ila al-maghrib. Suara ini kayak ngobrol hadirin. Nih, hadirin. Ini Syafa di sebelah bayinya Nabi bisa dengar suara gaib hadirin. Makanya kita ini untung hadirin, enggak dikasih karomah. Kita ini untung enggak dikasih hal-hal yang begini. Kenapa? Coba bayangin kita lagi duduk begini nih. Ya, kita lagi duduk nih, ada orang punya karomah, bisa melihat yang gaib, bisa dengar yang gaib. Serem nggak kalau ada lagi duduk ini? Tahu nih, waalaikumsalam, padahal nggak ada orang. Serem nggak tuh? Jangankan kita punya anak bisa ngeliatin ya, apalagi mama nih sering banget nih kata anaknya, "Ibu itu apa hitam-hitam?" Ibu-ibunya pasti takut. Ini sama. Jadi yang dialami oleh Syafa' ketika beliau mengurus bayinya Rasulullah, dia mendengar suara malaikat hadirin. Ini pernah dialami oleh seorang sahabat namanya Imran bin Husain, bukan Husain, Husain pakai shad. Imran ketika beliau kena penyakit, namanya penyakitnya ambeien atau nama lain wasir. Ada sobat wasir di sini ada? Ada. Ya. Kalau orang kena wasir ambeien kan duduknya susah lurus ya, agak miring dikit begini tuh. Apalagi lagi ngempet hadirin ya Allah, tiduran nggak enak, diri kagak enak. Kita doain semoga sembuh, amin. Jangan ngiri ya, jangan malu hadirin punya penyakit wasir. Kenapa? Amin. Imam Syafi'i penyakitnya wasir. Imam Syafi'i kena penyakit makanya minimal kita kalau nggak mirip ilmunya Imam Syafi'i, minimal apanya? Wasirnya. Wasirnya mirip. Imam Syafi'i mah ada sama. Keren banget kan dia sama Imam Syafi'i. Iya, sama-sama wasir. Ini Imran bin Husain hadirin ketika sakit, tiap hari di depan rumahnya ngedengar suara malaikat. Ya, ngedengar suara doain Imran bin Husain tiap hari itu, masya Allah. Ketika beliau udah nggak tahan dengan sakitnya, nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya sakit ya Rasulullah, doakan saya biar sembuh." Doakan saya biar sembuh. Nabi kalau seandainya diminta sahabat buat sembuh, Nabi kasih opsi, mau sabar apa sembuh? Pasti itu, nggak mungkin didoain sembuh. Karena apa? Karena sakit itu ngangkat derajat kita. Didoain ya Rasul, saya pengen sembuh aja. Didoain sama Nabi, wasir yang 2 tahun sakit tadi sembuh. Besoknya setelah sembuh ternyata nggak dengar lagi suara malaikat. Sedih hadirin, sedih luar biasa. Kenapa ya? Mungkin kita belum mengalami kayak begitu ya. Biasanya malam nih mimpi ketemu Rasul, tiba-tiba nggak mimpi ketemu Rasul, sedih kan? Okay. Jangan ketemu Nabi ya, ketemu bini aja kita nggak ketemu apa? Sedih. Sedih nggak nih? Pura-pura aku jawabnya. Sedih. Nggak ketemu bini sedih sama. Akhirnya datang ke rumah Rasul, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya sakit lagi ya Rasul." Memang kenapa Imran? Kemarin waktu saya sakit, malaikat doain saya tiap hari. Saya dengar suaranya. Pas sekarang udah sembuh, kagak lagi doa. Nabi doain, "Ya Allah, kembalikan sakitnya Imran." Berapa tahun sakitnya?
30 tahun jadi sakitnya. Tadinya cuma 2 tahun. 30 tahun sakit. Kenapa tuh? Doanya Nabi. Siapa yang minta? Imran bin Husain. Kenapa? Karena mendapatkan karomah dengan sebab sakit. Ya, makanya kita nih kalau kata guru saya, datang ke rumah orang sakit, bukan kita yang doain orang sakit sebenarnya. Kalau bisa orang sakit yang doain kita. Kenapa? Karena di orang sakit itu pasti di sebelahnya malaikat hadir. Oh. Jadi kamu mau tahu orang yang di sebelah malaikat satu orang sakit, yang kedua orang yang ahli baca Quran itu sebelahnya malaikat. Kalau guru-guru kita nih ahli baca Quran, suaranya merdu kemana-mana barang malaikat. Nah, mohon maaf nih, orang kan nyempelin guru Quran ya biasanya ya. Ya. Buktinya kalau maulid berkatnya beda sama penceramah. Tapi kata Nabi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Jadi kalau ada guru ngaji Pak, minta doa sama dia. Kenapa? Karena malaikat terus ngiringin dia kemanapun dia berada. Tuh. Jadi kembali lagi tadi ya. Jadi orang kalau dekat sama Nabi punya apa? Karomah. Di antara karomahnya apa? Dia bisa dengar suara malaikat. Kemudian fasami itu qalilan yaqulu aina dhahabta bi qalil masyriq. Qalat falam yazal al-hadisu minni ala balin hatta ibta'athahu Allah. Nah ini dia. Itu hal tersebut kepikiran sampai Syafa sampai Nabi diutus menjadi Rasul. Jadi Syafa ini ketika ngurusin Nabi itu sampai sejak saat itu sampai Nabi diutus jadi Nabi kepikiran ini bayi bukan sembarang bayi ini pasti. Karena aneh tahu banget pas lagi ketika melahirkan aneh mengalami banyak keajaiban, nggak mungkin orang sembarangan ini. Pas ketika Rasul diutus menjadi Rasul, Syafa termasuk orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Sampai dikatakan apa? Ya. Fasami itu apa? Wa kam tarjamatil sunnatu min 'azimil mu'jizat wa bahiril ayatil bayyinat bima yaqdi 'azimi syarafi da maula wa anna 'aina inayatihi fi kulli hin tar'a wa annahu al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi begitulah hadirin gambaran bagaimana prosesnya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kita sekarang lagi dalam proses maulid. Saya pernah mendengar ada perkataan yang terkenal banget dari Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Ini ada yang ganjal gak hadirin? Kalau saya sih ya janggal dengan kalimat ini. Kenapa kejanggal? Habis gelap terbitlah terang. Sebenarnya kalimat yang lebih bagus kalimat Quran. Ini kalau kita kaji sedikit ya. Habis gelap. Emang gelap bisa habis? Ya. Yang benar Quran. Ja'al haqqu wa zahaqal. Apabila cahaya datang, gelap pun hilang. Jadi kita nggak perlu menghilangkan gelap hadirin. Nggak perlu nunggu gelap habis. Cukup datangkan cahaya, gelap hilang. Begitu konsepnya. Nah ini nih maulid Nabi, datang cahaya Nabi, gelap hilang. Ini mungkin nih kampung nih dulunya sebelum ada majelis kopi, dulunya gelap. Saya ingat gang rumah saya, mungkin hadirin belum tahu gang rumah saya. Ya. Saya tinggal di daerah Kalibata Bulu. Tahu Bulu? Pentil atau pentil? Lurus dikit belok kiri itu ada warkop L, lagi rame tuh sekarang pinggir jalan tuh. Itu dulu dari ujung gang sampai ujung gang isinya orang mabok. Isinya apa? Barang mabok. Udah mau habis ceramahnya kita udah mau aman dikit lagi deh. Gang isinya orang mabok. Tapi subhanallah, kita nggak usah capek-capek nasihatin orang mabok. Kenapa? Lagi mabok jangan dinasehati. Lagi mabok,
cukup datangkan cahaya, hilang. Saya kebetulan ngajar di rumah saya itu dari tahun 2010. Saya fokus ngajar dari murid 1, nambah 2, nambah 3. Terus begitu. Tahun 2019 8 orang muridnya. Subhanallah, pas Covid 2020 jamaahnya ratusan aja. Penuh ujung-ujung gang. Ya. Ketika jamaah udah mulai banyak, saya bikin pesantren di sana. Saya bikin tadinya majelis tuh. Atau bisa bayangkan di dalam gang begini, anak-anak belajar nahu, belajar sorof, belajar balaghah, belajar arud, belajar mantik di gang kecil seperti ini. Ketika jadi pondok, minum-minum kagak ada. Yang main perempuan gak ada. Kenapa? Cukup kita isi dengan kebaikan, maka keburukan pergi. Jadi mohon maaf hadirin, ini cara dakwah saya. Saya nggak pernah banting minuman khamar depan orang, nggak pernah. Cukup, ayo bang kita ngaji. Pernah sekali waktu saya jam 4 subuh ketemu ada anak-anak muda lagi pada mabok. Kebetulan kawan-kawan juga. Saya ajak, ayo masjid ya musola. Wah Ustaz, saya habis minum mabok. Udah musola gitu. Kan bersih. Sholat Pak tuh masih dalam kondisi belum sadar. Tapi udah mulai ini, udah wudu. Saya suruh wudu dia. Selesai wudu sholat. Habis sholat wirid. Begini lama dah dalam hati saya, benar kan muridnya. Ternyata tidak. Tapi pada sholat, tapi pada ngaji. Ya. Bahkan antum kalau lihat saya bawa santri biasanya ini tato semua. Sekarang bantuin saya ngurus pesantren. Kenapa? Karena yang kita boleh benci bukan orang yang maksiat, yang kita benci maksiatnya, jangan benci pemaksiatnya. Rangkul mereka juga manusia. Rocker juga manusia. Benci setannya. Makanya ada guru ngaji lagi ngajar Quran, muridnya badar banget, digampar sama guru yang pak. Lu kok saya digampar? Kata gurunya, gua gak gampar lu, gua gampar setan lu. Nah jadi hadirin, ini konsep bikin maulid begini biar kampung ini terang. Kalau kampung udah terang, setan hilang. Makanya kalau kampung mau bener, mau rapi begini nih, tiap malam bikin maulid. Insya Allah soleh semua. Pada pakai peci tiap malam. Dia kan pada pakai peci gara-gara apa nih? Oh, kadang-kadang mau pakai peci kan? Makanya tiap malam mau terang, insya Allah tuh. Sallallahu ala Muhammad. Itulah konsep ja'al haqqu wa zahaqal innal batila kana. Terakhir saya ingin ngajak para jamaah nih biar hati terang. Kuncinya yang pertama, banyakin baca la ilaha illallah. Secara nggak sadar kalau orang banyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ikut tahlilan tiap malam la ilaha illallah, itu nggak sadar kita punya nafsu terangkat dari nafsu ammarah bisu menjadi lawamah menjadi mutmainnah berkat baca apa? Makanya kalau kita lagi tahlil, nah aktifkan hati kita, hadirkan hati kita, bacaannya kita perhatikan, jangan ngasal-ngasal. Ini orang kadang mau apaan begitu? Itu nggak jadi nur, nggak jadi cahaya. Kalau kita baca la ilaha illallah, sambil hati kita, pikiran kita fokus dengan Allah, bukan dengan berkat besek, bukan. Insya Allah jadi apa tuh? Nur. Yang kedua, baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas hadirin punya nama lain yaitu An-Nur. Terserah mau baca berapa kali, sehabis sholat 3 kali boleh, setiap hari baca 10 boleh, 100 boleh. Yang penting itu cara kita menyinari hati kita tiap hari. Kenapa? Ini maulid setahun sekali, berarti terangnya berapa kali?
sekali. Jangan hadirinnya, insya Allah nih kalau kita hatinya isinya cahaya kagak bakal maksiat. Bahkan ada seorang guru thariqah mengatakan sebenarnya kagak ada maksiat ame gak maksiat gak ada. Semua bergantung daripada nur cahaya di hati kita. Kalau orang terisi dengan cahaya nggak bakal maksiat. Ketika maksiat pasti cahayanya lagi redup. Ini kalau kita jalan mati lampu, Lampu. nabrak nggak jalannya. Kalau terang lurus nggak jalannya. Berarti kalau orang lagi nggak lurus berarti lagi apa namanya? Redup. Lagi gelap. Berarti kurang apa tadi? Tahu. Duit. Karena orang kadang-kadang rajin duit, kalau tidak ada duit Sulit. sulit juga Pak, bener nggak? Oh gini, lah, ilallah, gimana rupiah. Tuh ada amalannya Pak. Kalau kita pengen banyak duit, ada amalannya. Mau tahu amalannya apa? Baca 100 kali tiap hari. Ya dana. Insya Allah banyak. Cair gratis. Alhamdulillah. Iya. Yang terakhir jangan diamalin itu ya. Tapi kalau yakin, kok bisa jadi. Nah, kan kita nggak tahu. Namanya modalnya ya. Yakin. Ya dana. Kalau pengen kawin, ya buat yang muda-muda ada amalannya juga. Ya kawin. Insya Allah baca yang kenceng depan orang tua. Ntar insya Allah diapain? Kawinin. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran para jamaah semua telah mengundang saya ke sini. Ya saya berterima kasih karena kehadiran antum semua. Karena mohon maaf hadirin kalau saya diundang tapi nggak ada jamaahnya. Takutnya orang sono bilang, Ustaz udah lama begitu kan gitu. Makanya alhamdulillah ya kita bisa kumpul, bisa bareng. Dan inilah yang namanya perayaan mau dibacakan apa? Maulid dijelasin. Maulid. Kenapa kok bisa jelasin maulid guru? Karena saya belajar nahu sorob, belajar bahasa Arab. Pengen bisa baca kitab maulid, belajar nahu sorob. Ustaz saya udah tua, ya tapi nahu sarap. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semua yang membantu acara maulid ini berkahi Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan, yang susah dimudahkan, yang belum nikah dijodohkan, semua yang punya hutang dilunaskan, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, berikan anak-anak kita anak yang soleh-solehah. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ditutup tadi Pak RT pakai pantun. Iya. Boleh pakai pantun Pak RT? Boleh Pak RT? Buah pisang, buah mangga, buah salak, buah kecapi. Itu nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.